Sobat Sinema. Mengulik sejarah selalu menjadi hal yang menarik ya. Nah, kali ini kita akan bercerita dengan awal mula brand terkemuka dunia yaitu Adidas dan Puma didirikan. Dalam film yang berjudul Duel Dear Brother, Adidas versus Puma yang dirilis tahun 2016 ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan bagaimana perseteruan Rudolf Dassler dan juga Adi Dassler dalam memproduksi sepatu mereka. Nah, dari namanya aja kita udah tahu kalau mereka adalah saudara. Mereka mendirikan pabrik sepatu bernama Dassler Brothers Shoe Factory pada tahun 1924. Sebelum memulai cerita, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya ya sobat semua. Di awal film mempertontonkan hujan deras dan para pemain sepak bola Jerman sedang bersiap-siap melakukan pertandingan. Scene kemudian berpindah ke tahun 1924 saat Adolf Dassler sedang lari dan mengenakan sepatu buatannya. Bersama saudaranya Rudolf Dassler, mereka tinggal di kota kecil Herzogenaurach, Jerman. Awal mula mereka kompak memproduksi dan menjual sepatu dari sebuah pabrik kecil hingga besar. Hasil karya dua bersaudara ini kemudian dipakai oleh para atlet Olimpiade Jerman pada tahun 1928. J.C. Owens, pemenang 4 kali cabang lari ini pun juga memakai sepatu Dassler. Rudy dari awal tidak menyetujui sepatu mereka dipakai J.C. Owens yang berkulit hitam. Saat Owens memenangkan medali, Rudy bersiteru dengan Adi. Rudy khawatir Jerman akan menutup pabrik mereka. Perlahan kesuksesan pun menghampiri mereka. Pada tahun 1939, mereka pun mampu memperkerjakan 100 orang dalam memproduksi sepatu. Saat perang, Nazi juga mengurangi pasokan sepatu Dassler. Nazi pun meminta mereka membuat sepatu untuk tentara. Hingga suatu hari Rudy mendapatkan telegram agar ikut wajib militer. Sementara Adi, karena kelihayannya memproduksi sepatu, dia ditangguhkan. Hal tersebut membuat Adi dan Rudy bersiteru. Tanpa berpamitan pada Adi, Rudy pun berangkat perang. Singkat cerita, April 1945, Rudy pun kembali setelah mengikuti wajib militer. Sementara keponakan mereka telah tewas dalam perang. Jerman pun kalah dalam perang. Tentara USA kemudian mendatangi pabrik sepatu Adi dan menemukan bazooka buatan mereka untuk Nazi. Mereka pun berencana meledakkan pabrik milik Dassler. Adi kemudian menyatakan pabrik mereka memproduksi sepatu, bukan senjata. Para tentara pun kemudian dibawa berkeliling pabrik untuk melihat hasil produksi. Namun, para tentara mendapatkan tempat mereka juga memproduksi senjata. Istri Adi kemudian menginterupsi. Mereka kemudian memperlihatkan album foto yang berisi J.C. Owens, pelari Amerika Serikat yang memenangkan 4 medali emas mengenakan sepatu produksi Dassler. Mereka pun kemudian membatalkan rencana untuk meledakkan pabrik, namun para tentara menempati rumah Dassler. Saat sedang makan, Rudy kembali mengungkit bahwa Adi tidak memperdulikannya. Mereka pun kembali bersiteru. Memang begini ya dalam keluarga. Rudy kemudian dipanggil tentara karena menjadi anggota partai Nazi. Namun, saat pemeriksaan dia menuduh dan menfitnah bahwa Adi telah mendukung dan juga terobsesi dengan Nazi. Adi pun kemudian dijemput tentara. Saat pemeriksaan, Adi diberitahukan bahwa saudaranya telah menuduh Adi. Mereka pun menjalani sidang. Karena mereka berdua tidak berkaitan dengan kejahatan perang, mereka pun akhirnya dibebaskan dan diantar pulang. Eits, bebas bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Kemudian perseteruan Dassler bersaudara itu pun memuncak, hingga akhirnya istri Rudy membocorkan perselingkuhan antara Rudy dan Kathy yang merupakan istri Adi, dan mengatakan sebenarnya Horst adalah putranya Rudy. Adi pun murka. Kathy mencoba meyakinkan bahwa itu tidak benar. Sementara Adi larut dalam kesedihan, bagaimana tidak, dia baru saja sadar bahwa abangnya selama ini berselingkuh dengan istrinya sendiri. Berselang waktu, Adi dan Rudy kemudian mengumpulkan seluruh karyawannya. Mereka mengumumkan bahwa pabrik Dassler telah bubar. Mereka pun menyatakan bahwa nantinya akan ada 2 perusahaan secara independen dan para pekerja kemudian diberikan kesempatan untuk memilih ikut dengan siapa, Adi atau Rudy. Itulah awal mula perpisahan mereka dan awal mula baru bagi brand terkenal dunia Adidas dan Puma.
Sepertiga pekerja mengikuti Rudy dan mereka rata-rata adalah salesman dan sementara pada bagian produksi mengikuti Adi. Perpecahan antara Adi dan Rudy kemudian menular ke penduduk kota yang berjumlah 23.000 itu. Pegawai Adidas dan pegawai Puma pergi ke restoran, bar, bahkan pasar yang berbeda untuk berbelanja. Bahkan pegawai pabrik Adidas dilarang berhubungan dengan pegawai pabrik Puma. Semua kontak pelanggan dibawa oleh Rudy. Adi bisa memproduksi tapi awalnya tidak bisa menjual hingga akhirnya membentuk ulang divisi penjualan dari nol. Istrinya kemudian datang meminta maaf dan menawarkan bantuan. Adi dan istrinya pun kembali bersatu. Di tangan Adi, terciptalah sepatu sepak bola Adidas yang awalnya hanya menempatkan tulisan brand tanpa logo. Adi kemudian menempatkan 3 garis pada sepatu mereka dengan menggunakan cat. Di sisi lain, Rudy tetap melanjutkan produksi dengan mengembangkan brand bernama Puma. Ide awal Adi untuk membuat sepatu sepak bola diambil Rudy, namun Rudy justru menggugat Adi. Persaingan demi persaingan pun muncul antara Adidas dan Puma. Rudy yang lihai dalam pemasaran mencoba memasukkan Puma sebagai sepatu timnas Jerman. Namun, mereka gagal menuai kesepakatan karena tawaran pelatih Jerman sangat rendah. Namun di luar dugaan, pelatih Jerman kemudian mendatangi pabrik Adidas. Dia pun menawarkan dengan nilai serupa, Adidas dan Jerman. Adi pun mengembangkan sepatu untuk dikenakan Jerman yang saat itu sedang berlaga di Piala Dunia. Tibalah pertandingan final Jerman versus Hungaria dengan cuaca hujan. Para pemain Jerman bersiap-siap di ruang ganti, mereka mengenakan sepatu Adidas dengan fitur long cleat. Pertandingan pun dimainkan dengan cuaca hujan. Jerman pun berhasil mencetak gol dan memenangkan Piala Dunia dengan mengenakan sepatu merek Adidas. Sejak saat itu pula, Adi mendapatkan tawaran dari berbagai belahan dunia untuk menjual sepatu Adidas di negara mereka. Perusahaan milik Adi pun mendunia. Butuh belasan tahun bagi Rudy untuk menyamai kesuksesan saudaranya di level internasional. Di akhir film memperlihatkan bahwa Adi dan Rudy tidak pernah bersatu kembali. Anak-anak mereka kemudian memperluas perusahaan menjadi produsen olahraga di dunia. Baik Adidas dan Puma sendiri kini telah menjadi merek ternama di dunia. Namun ternyata perselisihan antara keduanya baru diselesaikan pada tahun 2009, yaitu melalui satu pertandingan sepak bola, di mana para pegawai Adidas dan Puma berlaga dalam pertandingan persahabatan yang menandai gencatan senjata antar keduanya. Adidas dan Puma sendiri tetap mempertahankan kantor pusat mereka di kota Herzogenaurach. Dan bagi kedua perusahaan, kota kecil tersebut memiliki sebuah nilai historis yang tak tergantikan. Sebuah sejarah tentang pertikaian dua saudara yang melambungkan nama Adidas dan Puma. Well, sekian review hari ini. Sampai jumpa lagi. See you!